Selamat siang, Johan Setiabudi, 1 Juni 2024, sesi 1, paralegal materi cerai perceraian Islam. Di dalam perceraian Islam ini, kedua belah pihak mengajukan gugatannya kepada penggugat, mengajukan gugatannya di tempat di mana tergugat berdomisili hukum, pengadilan agama di mana tergugat berdomisili hukum. Setelah diajukan, penggugat kemudian hakim akan memeriksa gugatan dari penggugat, gugatan cerainya diperiksa, kemudian hakim akan mengadakan mediasi dengan memakai hakim-hakim di pengadilan agama tersebut sebagai mediatornya. Kemudian dari situ akan ditemukanlah penggugat dan tergugat untuk diadakan perdamaian. Dalam perdamaian ini, bila terjadi perdamaian, maka gugatan cerai itu dicabut, dianggap tidak ada terjadi gugatan cerai dan berjalan kembali perkawinan itu. Bila gugatan inti perdamaian tidak ada, tidak terjadi perdamaian, maka pihak penggugat selanjutnya akan masuk dalam proses persidangan selanjutnya. Dalam proses persidangan ini, hakim akan mengadakan sidang tertutup, beda dengan sidang perdata lainnya yang terbuka. Dalam sidang yang tertutup ini, di sini akan dinyatakan kepada hakim dan kepada tergugat apakah gugatan penggugat akan dibacakan atau dibaca sendiri. Setelah itu dibacakan, hakim akan beri kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawabannya, eksepsinya, dan jawaban akan ditunggu diadakan sidang berikutnya. Dalam sidang berikutnya, pihak tergugat akan menyampaikan jawabannya. Dan ini selama sidang ini pihak penggugat harus tergugat menyiapkan data-data yang diperlukan. Data-data yang diperlukan untuk apa saja? Bukti-bukti tertulis, chat, SMS ataupun foto dan sebagainya. Terus bukti-bukti masalah saksi-saksinya. Saksi saya mengetahui peristiwa yang terjadi itu. Dari peristiwa sehingga timbulnya gugatan cerai ini. Kemudian dari situ akan dibawa ke dalam sidang eksepsi dari tergugat. Setelah eksepsi tergugat, penggugat akan menerima eksepsi tergugat dan kemudian menjawab replik dari eksepsi tergugat. Replik ini biasanya berisi mengenai dalil-dalil hukum yang menyatakan, yang mengalahkan, mematahkan jawaban-jawaban dari tergugat. Setelah replik ini disampaikan, selama sidang ini pihak paralegal dan advokat harus bekerja sama. Paralegal mendukung advokat atau penasihat hukumnya dalam menjalankan agar sidang ini berjalan dengan baik. Dokumen-dokumen disiapkan, kemudian saksi-saksi disiapkan, administrasinya misalnya memperbanyak salinan-salinan bukti, melegeskan. Nah, itu tugas dari paralegal yang bergabung kepada advokat. Kemudian dari situ diarahkan mengadakan suatu koordinasi antara advokat dan paralegal, kira-kira apa saja yang perlu disampaikan dan apa saja yang perlu diargumenkan. Kemudian dari situ baru diadakan suatu sidang replik. Kemudian replik akan dijawab oleh tergugat duplik. Duplik akan menyampaikan masalah, mematahkan replik dari penggugat. Nah, setelah itu baru diadakan kesimpulan. Hakim akan memintakan kedua belah pihak untuk sebelum kesimpulan, hakim akan memintakan untuk mengadakan sidang pembuktian. Sidang pembuktian ini semua surat-surat yang dokumen yang diperlukan, semua saksi-saksinya akan diajukan, baik dari penggugat maupun tergugat. Setelah itu selesai, baru tahap terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan sini pihak tergugat dan penggugat masing-masing membuat kesimpulannya dan dia serahkan kepada pihak majelis hakim. Majelis hakim akan bermusyawarah. Musyawarah dalam majelis hakimnya akan menentukan apakah gugatan diterima atau tidak diterima. Bila gugatan diterima, maka keluarlah putusan cerai, gugat cerai. Cerai akan ditetapkan keluar. Setelah keluar ditunggu waktu selama 14 hari. Setelah 14 hari tidak sanggahan apapun, kemudian adakan namanya sidang ikrar talak. Sidang ikrar talak ini diajukan dan kepada pihak tergugat. Suami
atau kuasanya wajib mengikrarkan talak. Apabila selama 6 bulan tidak ada sidang ikatan yang dilaksanakan, maka gugatan cerai tersebut akan gugur. Apabila sudah dilaksanakan, maka gugat cerai dan ikat talak ini akan mengeluarkan akte cerai dan berkekuatan hukum tetap. Kemudian masalah harta bersama, masalah nafkah dan sebagainya itu yang dimaksud akte cerai ini apabila dia dilaksanakan oleh salah satu pihak yang kalah, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pihak pengadilan. Sekian, terima kasih.